Oke, sudah mulai recordingnya. Oh, udah mulai recordingnya. Halo. Here is a Soviet joke for you. In Soviet Russia, you don't listen to national anthem. National anthem listens to you. Attention please. Yes. Yes. Okay. How are you today, guys? Not good. I am oke aja, Miss. Aku enggak sih. I still want to eat more lunch. Miss, kenapa Miss? Nggak oke, Miss? Binder. Ini gara-gara cuacanya ya. Ya, kamu dari kemarin itu aja. Bro, I don't think that's the right algorithm. Oke, kita mulai teman-teman. The right one. Udah ngerjain belum yang kamus? Udah ya? Arah belum Tidak Ustaz berjudul. yang ini. Tidak Mana ya Ustaz yang ini kemarin? Tidak berjudul. Betul. Sampai ngecek aja. Kita mulai ya teman-teman ya. Kita belajar yang namanya struktur data bersarang. Nah ini teman-teman pasti familiar dengan yang namanya data bersarang. Familiar nggak? Enggak. Lalu berusaha. Bisa tidak bisa dimatiin. Let's try any other video. Enggak lah, nggak terlalu cerah lah. Cerah bang. Enggak lah, ini lebih ikut guys. Oke, project hackathon. Nanti di ending kita bakal belajar apa ada project hackathon. Nah, gimana cara ngerjainnya? Lihat ini, nanti ada contohnya. Oke, nah hari ini teman-teman ya ada pengumuman ya. Tujuan hackathon kali ini teman-teman akan membuat program sistem penyimpanan data karyawan Protein. Protein itu sebuah perusahaan ya. database basically. I can give a better name for the company. Apa itu? Protogen. Ya nanti boleh ditugas hackathonnya. Oke. Nah, yang namanya company Protein ini dia membutuhkan penyimpanan data multi level, di mana proyek ini membutuhkan pengetahuan seluruh tentang struktur data yang minggu lalu kita pelajari tulis dan kamus ya. Kamus gampang ya teman-teman, kita lihat kasusnya di mana memprogram database karyawan Departemen Pengembangan Web ya. Database karyawan itu jadi teman-teman ada data beberapa karyawan, isi pekerjaannya apa, portofolionya apa, terus pengalamannya apa ya. Yang ini nih, 3 list ini. Nah, di mana datanya itu harus diakses dengan berdasarkan nama belakang karyawannya. Jadi ketika nanti list pengennya dapat akses punyanya si Smith ya, nama belakangnya itu Smith, nanti keluar nih posisinya dia jadi apa, lalu experience-nya berapa tahun, portofolionya apa aja yang sudah dia buat gitu ya. Kalau misalkan mintanya si John, nanti keluar yang 3 list ini. Nah, teman-teman nanti harus bisa membuat project hackathon seperti ini. Oke. Nah, kita lihat ini itu Departemen Pengembangan Webnya. Lalu ketika dilihat nama belakangnya dia akan muncul 3 data, yaitu judul pekerjaan itu maksudnya kayak posisinya ya, dia jadi apa, pengalamannya apa, portofolionya gitu ya, paham ya? Yang ditanyakan nggak sampai sini? Insya Allah tidak. Masih ngerti ya tugas hackathonnya ya? Oke, nanti ada contoh soalnya pada case-nya. Nah, caranya gimana kita membuat database-nya? Nah, ini dia. Kita menggunakan perpaduan antara list dan kamus ya. Di sini staff itu adalah nama kamusnya, teman-teman. Lalu ini adalah kata kuncinya, yaitu nama belakangnya. Ya. Lalu kita buat list di sini. Ya, judul pekerjaannya apa, kata kuncinya apa, pekerjaannya apa, pengalamannya berapa tahun, portofolionya apa aja. Nah, portofolio ini kalau teman-teman lihat, portofolio kan yang namanya sudah membuat sesuatu karya itu kan nggak mungkin satu ya, pasti lebih dari satu. Maka dari itu nanti bagian portofolio ini kita akan buatkan list. Jadi di dalam kamus ada list, gitu ya. Mungkin masih bingung nggak apa-apa. Ini baru awal, belum akhir. Oke. Nanti teman-teman akan belajar cara menggunakan satu struktur data di dalam struktur data yang lain, lalu ada trainingnya, training itu ngerjain soalnya ya, lalu mengambil bagian dari project hackathon Protein. Oke, sebelumnya Miss review, masih ingat gak ada tipe data apa aja yang ada di Python? Apa aja? Integer. Jaring. Oh ya. Terbang. Boolean ya, ini boolean ya. Boolean, list dan kamus ya. Ingat-ingat, ada 5, ada integer, float, lalu boolean, nilai logika ya, true or
garis-garis itu maksudnya kayaknya brilliant. Oke, lalu yang bisa diubah itu list dan kamus, karena list isinya bisa kita ubah-ubah dan kamusnya juga bisa kita ubah-ubah isinya. Ya. Apa itu kamus? Nah ini dia, kamus adalah kumpulan pasangan nilai kunci yang tidak berurutan. Kalau teman-teman lihat di sini ya, dia ditandai dengan titik 2 dan dipisahkan dengan koma. Ya, ini untuk kuncinya, lalu ini untuk nilainya apa? Ya, jangan lupa kunci dan nilai. Kunci dan nilai dipisahkan dengan titik 2 untuk memisahkan isinya dengan koma. Jadi ini satu kesatuan. Ya, kunci dan nilai itu. Untuk pakai kamusnya seperti apa kata Alexa? Untuk pakai kamusnya bagaimana? Dengan cara memakai fungsi dictionary. Ya, ini kita buat dulu nih kamus kosong, baru nanti kita isi menggunakan kunci dan nilainya. Mau ada berapa? Gitu ya. Ya, tindakan apa yang teman-teman dapat lakukan dengan kamus? Yang pertama bisa menentukan panjang kamusnya atau isi dari kamusnya. Lalu bisa juga mendapatkan elemen dari kamus dengan kunci. Jadi teman-teman mau searching salah satu isi dari kamusnya, lalu mencari kunci di kamus, menambahkan pasangan atau menambahkan isi dari kamusnya dan menghapus kunci dan nilainya. Ya. Pakai apa aja? Menentukan panjang kamusnya menggunakan len. Len, readers itu maksudnya nama dari kamusnya ya. Lalu di sini untuk mendapatkan elemen dari kamus kunci, jadi mencari isi dari atau nilai dari kata kunci Smith ya. Sebutkan nama kamusnya, lalu di sini pakai kurung siku ya, bukan kurung biasa, kurung siku, lalu kuncinya apa? Dari sini mencari kunci di kamus Smith in readers, mencari kata Smith di dalam kamus reader. Oke, lalu menambahkan pasangan dengan cara menyebutkan nama kamusnya, lalu kuncinya apa, nilainya apa. Ya, lalu untuk delete langsung del atau delete ya, nama kamusnya dan kuncinya. Ya, ada yang ditanyakan sampai sini, guys? Masih paham ya? Oke. Nah ini dia struktur data bersarang, di mana teman-teman nanti harus bisa ya struktur data apa aja yang bisa disarang itu, yang disarang itu maksudnya tahu kan sarang ya? Sarang burung, kan? Ya, kira-kira perumpamaannya seperti itu teman-teman. Di mana struktur data dapat disarangkan dan apa aja batasan-batasannya ketika kita membuat sarang. Contohnya di list. Ya, aturannya dalam list ya atau daftar atau list, elemen daftar bisa berupa objek jenis apapun ya. Jadi bisa isinya list, bisa isinya kamus teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini staff, listnya ada apa aja? Ada John sama siswi. Lalu di sini bisa buat juga yang namanya kamus di dalamnya, ya ditandai dengan kurung kurawal ya, kurung kurawal, ya dipisahkan dengan koma, ya ini kunci, ini nilainya, gitu ya. Jadi di dalam list bisa ada kamus. Nah kalau teman-teman lihat, di dalam list juga bisa ada list. Nih, kalau teman-teman lihat kurung siku ya. Ada list namanya Johnson, lalu ini list kedua ada isinya profil dan flavor. Jadi di dalam list bisa ada kamus, di dalam list bisa ada list juga, dan juga di dalam kamus bisa ada list. Bingung nggak? Bingung ya? Recursion. Jadi kalau teman-teman intinya adalah di dalam list bisa ada kamus, ya. Di dalam list bisa ada list juga di dalamnya. Lalu di dalam kamus bisa ada list. Ya benar, dalam kamus bisa ada list. Dalam list kan bisa ada kamus, jadi kebalikannya. Jadi saling menguntungkan ya antara list dan kamus ini teman-teman ya. Oke, masih bingung gak apa-apa, tapi at least teman-teman paham dulu konsepnya. Karena kalau misalkan sudah paham, itu bisa dipraktekkan. Tidak ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Yang ingin ditanya tidak? Masih aman? Aman? Oke, terus lanjut ya. Nah ini dia, elemen list dapat berupa daftar dari daftar, bisa berupa kamus dengan nilai daftar. Ya, jadi ada 4 kemungkinan. Jadi di dalam list itu ada list juga, bisa juga list dalam list, di dalam list bisa ada kamus, di dalam list bisa ada kamus dengan list. Gitu ya. Bingung nggak apa-apa, nanti kita praktek ya. Oke, nah ini dia aturan dalam kamus. Kuncinya
bisa berupa objek jenis apapun. Contohnya di sini ada yang namanya kamus staff. Di dalamnya ada dua anggota nih, yaitu John dengan sebagai programmer dan Swift sebagai tester. Lalu bisa juga di dalam kamus ini ada listnya, ya, yang tadi Miss bilang staff sama ini staff itu nama kamusnya ya, staff ada dua anggotanya, ya. Si John ini punya portofolio ada dua, yaitu Protein dan Play Forever. Kalau si Swift dia cuma punya satu, gitu ya. Karena yang Miss bilang tadi, kalau misalkan seorang membuat karya itu kan nggak mungkin cuma satu, pasti bisa lebih dari satu. Nah, si John ini punya lebih dari satu portofolio, maka dibuatlah list portofolio. Ada yang bertanya mana? Masih paham? Kalau apa nanya aja, terus kapan pulang gitu apa? Oke. Nah ini masuk ke yang contoh ketiga, di mana ada nama kamus ya, nama kamus yaitu staff. Lalu kalau teman-teman lihat di sini di dalam kamus ada kamus, ya. Ini ada anggota. Aduh, Miss gak ada ini lagi. Kamus dalam kamus. Kamus dalam kamus ya. Jadi kamusnya dalam kamus staff ini ada dua karyawan ya, ada dua karyawan si kamusnya teh. John sama Swift. Si John ini punya experience-nya 3, posisinya sebagai programmer. Nah, ini kamus. Lihat aja tandanya dari kurungnya. Kalau misal kurung siku berarti list, kalau kurung kurawa berarti kamus. Paham nggak? Nah, enggak ya? Lumayan. Sorry, I'm partially sleepy because I just ate. Oke. Tapi di sini tuh kalau teman-teman lihat berarti di staff ini ada berapa anggota? So listen to your motivator. Nanti Miss kasih bisa materinya Miss kasih. Tapi ada kan kalau nggak salah di album. Jadi ada dua ya. Ini si staff punya dua kamus isinya, si John sama si Swift. Si John itu punya kamus lagi dalamnya, yaitu experience sama position. Sama si Swift juga punya experience dan position. Memang agak bingung teman-teman, tapi itu bakal memudahkan biasanya programmer karena kalau datanya banyak tuh jadi gampang bacanya. Cuma memang agak tricky-nya adalah kayak ini tadi yang list dalam kamus dalam kamus kayak gitu-gitu. That makes it harder. Ya, ayo. Artinya bisa dari kamus dalam kamus dan seterusnya. Iya, tergantung datanya apa dulu. The kamus section. Ya, tergantung case-nya apa dulu. Kalau memang membutuhkan kamus dalam kamus ya kenapa enggak kan gitu. Oke. Nah, ini kunci kamus dapat berupa angka dan garis, angka dan string ya maksudnya. Lalu nilai kamus dapat berupa angka, string, daftar, kamus, list dari list, daftar kamus ya. Jadi masih berkaitan lagi. Ya, tergantung penggunaannya teman-teman. Nanti kalau di soalnya nggak butuh-butuh banget yang sulit-sulit ya ngapain dipikirin kan gitu. Tapi harus paham dulu konsepnya. Oke. Ya, kita lihat contohnya yang tadi ya. Ketika Miss masukkan Swift namanya, ya, maka keluarlah profilnya dia sebagai apa, motion designer dan portofolionya apa aja, ya. Lalu dilihat lagi tuh Miss cari namanya John, profilnya itu sebagai 3D designer, portofolionya yaitu dia berbuat satu nih, World of Tanks. Ya, bagaimana programnya? Nah ini dia. Membuat programnya adalah desainer kita buat sebagai nama kamusnya, karena kan datanya karyawan bisa lebih banyak, betul ya? Banyak ya karyawan tuh datanya diisi protein ini ceritanya tuh, jadi kita buat kamus, jangan buat list, buat kamus, lalu buat nama terakhirnya ya, last name-nya, nama terakhir dia, lalu profilnya dia sebagai apa, dipisahkan dengan koma, portofolionya apa aja. Kalau satu ya satu aja sebutin, seperti website Play Forever. Kalau lebih ya pakai koma misalnya. Ini berarti dalam bentuk list portofolionya teman-teman. Ya. Kalau profile itu pasti satu. Nanti mungkin ya beberapa karyawan dalam satu perusahaan double job. Ya walaupun ada kemungkinan, tapi biasanya satu teman-temannya kalau dalam case ini. Portofolio baru yang lebih dari satu karena dia membuat karya. Gitu ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan informasi dengan nama belakangnya yaitu menyebutkan nama kamusnya apa, lalu last name-nya apa. Ya, ada yang ditanyakan sampai sini. Kira-kira. Hanya ada tanya, kayak tanya. Ini sudah makan belum? Sudah biasa. Oke, contohnya ya.
ChatGPT? No. Nggak boleh, nanti nggak paham kan? Nanti aja nggak paham. Can I use DeepSeek? Nggak boleh. Oke, di sini ada kamus namanya designer ya, si John dan si Swift. Ini kita sebutin nama belakangnya saja. Kalau namanya ada di sana Dan, John, bla 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 bla, nggak usah. Masukinnya John aja. John, profilnya sebagai apa, portofolionya apa aja, ya. Lalu si Swift, kalau profile Harus orang nggak, bisa objek atau apa? karyawan. Kasusnya karyawan. How about I'm not creating this for a company but for a government? Ya bisa sih. Okay. Tapi kan karyawan. No, like if I want to create something like that instead of a company, it's Ya for boleh. okay. It will be for the Tapi balik lagi it's- Ara, case-nya apa dulu? Kalau misalnya nanti Ara dalam suatu perusahaan kerja ya mintanya disuruh nulis data karyawan, ya buatnya data karyawan mungkin kan sama lingkungan. Ya benar nggak? But I have a question. Ya. What if I work for the United States of America, Ya. like the government? Yes. I work for NASA. Ya, tapi itu biasanya lebih kompleks datanya. Okay. I hope you can do it. Amin ya kalau bekerja di sana ya. Oke. Nah, lalu untuk mencari No, I don't data like to work karyawan there. I berdasarkan prefer to work nama in terakhirnya adalah Supreme Boy, nama si karyawannya, nama terakhirnya Supreme, nama karyawannya, input, enter last name, lalu for info ya, info dalam designer Supreme. Jadi dia mencari informasi dalam kamus si designer berdasarkan nama terakhir yang diinput, lalu ngeprint infonya sama dengan yaitu designer Supreme info ya. Kalau misalkan Miran Okay. ya, kalau misalnya Miran designer Stepson nama terakhirnya profilnya apa ya designer. Jadi teman-teman selain cuma bisa panggil nama kuncinya, teman-teman juga bisa memanggil kunci yang ada di dalam kamus. Contohnya nih, misalkan kan bisa aja ya masukinnya designer Stepson ya, Stepson hasilnya pasti keluarnya profile dan pengalaman dan juga profile dan portofolio ya. Tapi bisa juga teman-teman banyak spesifik nih, pengennya portofolionya doang yang ditampilin, bisa banget ya. Contoh desainer expert tuh namanya ya, portofolionya apa, nanti keluarnya portofolionya doang tanpa mengeluarkan informasi yang profile. Yang tanya paham? Masih mengerti? Ya. Nanti kita coba ya bagian dari saya yang pun ngantuk Miss. I know ini agak sulit, memang tricky ya, tricky. Gampang kok tapi tricky aja. Bisa. Semangat. Yes, do you know the song Trust Me, I'm an engineer? Yes. You know, if someone said in the comments, it technically also works for software engineering. Oke. So you go to work and say, trust me, I'm an engineer. Ya harus diimani ya kalau mau jadi engineer memang. Kesimpulannya adalah yang pertama, struktur lain dapat disalahkan di dalam satu struktur data. Tidak ada batasan, benar kata Restu. Kalau misalkan kamus dalam kamus bisa. Tapi tergantung case apa dulu ya. Kalau memang membutuhkan kamus dalam kamus ya, kalau programmernya nggak bingung nggak apa-apa. The kamus section. Yes. Batasan penting untuk kamus adalah list tidak dapat digunakan sebagai kunci dalam kamus, jadi hanya sebagai nilainya saja. Nanti di platform teman-teman mengerjakan yang platform training, oke? Yes, lanjut dulu nih ke project katanya. Nanti kita kerjakan bersama-sama tergantung topiknya teman-teman apa ya. Pasti teman-teman topiknya harus berbeda-beda ya. Tidak. Tapi di sini ini ya harus. Tapi kita harus bikin list sesuatu. Iya sesuatunya ini. Karyawan. Ini masih data karyawan teman-teman, tapi nama perusahaannya boleh yang lain nggak harus Data boleh kalau bukan perusahaan tapi like let's say a government and you want to list something else boleh. Listnya apa dulu? Berdasarkan apanya? Okay, for example, the US Navy, you list all the warships and their types. Wow, I like that. Bisa sih. Okay. Bisa. Kalau misalkan Ara mau pakai proyek itu boleh aja. Nah, kalau misalkan yang ditugasnya tuh masih data karyawan, ya kalau perusahaannya mau namanya beda, boleh ya. Lalu berdasarkan apa aja yang penting informasi, yang pertama nama belakang, lalu judul pekerjaan itu posisinya dia sebagai apa, faktor efisiensinya apa, lalu nama dari 3 proyek terakhirnya. Datanya di sini teman-teman bebas datanya mau apa.
karyawan dan konfigurasikan outputnya sesuai permintaan. Jadi setelah teman-teman punya data, kan udah jadi nih programnya, teman-teman tambahkan lagi 3 karyawan, ya, nama belakang semua karyawan. Jadi ketiga data ini nama belakangnya, lalu nama belakang karyawan dan posisi semua. Oke, berarti sama informasinya kayak gitu, ya. Nah ini ada ininya contohnya. Oke, nge-add-nya kayak gini. Mendapatkan informasi dengan nama belakangnya. Oke ya. Oke, ini ada waktunya nanti. Oke, kita lanjut ke yang training. Oh, No. lesson 4. Lesson 9. Iya. 9. Lesson 9. Nomor 9 lesson 4. Oke, Yes. coba dikerjakan trainingnya yang nomor 1. Oke. Hasina hadir ya? Hasina nama panjangnya apa? Sofia. Oke, Question. What did it? Oh, that's like the laughing and just not put it straight. Yes. I don't think that's fixed. Oke. I'm concerned. Who made security to Aul nggak hadir ya? But for real though, that works. Nggak ada ya Aul ya? I tried that before. Oke, Bin Alexa hadir. Oke, mau. Tapi Aku nggak hadir, Miss. Moy hadir nggak Moy? Hadir. Satria hadir. Zaidan hadir nggak? Zaidan. nggak ada. Nggak ada. Wow. Google. Oke, boleh apa itu? Salah. Gila. Scissors and a knife. Sama lagi dua-duanya. Daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun, angka, string, nilai, logika, function, dan daftar ada 2 ya. Itu ada 3 jawaban yang benar. Ini bisa. Ada 3. 3. Yes. No hot water, no problem. Yes. Does that work? Question. Lovely. I hope that doesn't. That's a fire hazard. Kamus hanya dapat Yes. berupa objek Oh, dengan this is the tipe most data familiar. tidak dapat diubah. Ini betul atau salah? My phone doesn't work. Kira-kira ini betul atau salah? Technically speaking. Betul. Yeah. Ya, That's really. karena tipe data yang nggak bisa diubah itu ada integer, ya, I forgot to integer, tell you. lalu string, float, dan boolean. Itu nggak bisa diubah kan? Itu nilainya udah pasti true or false. Kalau nggak, kalau float itu masih nilainya desimal, integer di dalam bulan, ya. Kamu berisi pasangan nilai kunci. Daftar bisa menjadi nilai kamus. Kira-kira betul atau salah? Apa Miss? Yang ini, yang kamus berisi nilai kunci. Daftar bisa menjadi nilai dari kamus. Yang tadi. True or false nih? True. Betul ya? True. Kamus berisi nilai kunci, nilai dan kunci yang tadi sudah bukan kunci dibuat kayak di sini. Oke, aku udah. Kayaknya teman-teman masih agak kebingungan. Tapi nggak ada ininya, nggak ada spidolnya ya. Nggak apa-apa ya, nggak pakai papan tulis ya. Nanti habis istirahat ya pakai papan tulis. Oke, yang ketiga betul atau salah? Coba Fata lihat. Yang ini betul atau salah? Salah. Salah. Oke, yang ini Salah. salah. Di antara 2 itu aku nggak tahu yang benar yang mana. Daftar Nggak data salah berisi sama aja tulisannya Mi gitu terus bawah. tipe data apapun, angka, string, dan logika. Coba yang ini. Yang bawah. Iya, sama ya isinya ya. Sama kan juga. Yang ini ya teman-teman ya. Wait. You guys already said only 3. Why you pick 4? I don't know. You pick 4. Ada 1. Kamu yang tidak dapat diubah tulisannya.
Woi, kamu yang mana itu? Training bro, yang training. Ya, salah. No, which one is it? Give me that. I cannot read. Nomor 2 ya, ada yang Yes. sudah. Yes. Guys, kagak kelihatan tadi apa nggak pakai kacamata. Sok. Apa Miss? Boleh minta gedein ya Miss? Nggak pakai kacamata. The result is Nah. test results. Oh my What do God. you mean with test results? Nih, That's the result. gede nggak? Why is this double? Kenapa ini double? Wait, Ayo. guys. Wow. What the? Ya, nggak masuk 3 orang ya. This indicates must be not equal. Average plus equal. What is it? This indices must be integer, not equal. Oh alah, never mind. What does that What does this mean? What ini ada babnya di mana? Let's scroll down. Of course, iya. Which integers must be integer? What do you mean dikasih ini? Masa nggak dikasih? List indices must not be integer. Not Must be super. integers, not equal. Do you mean? Yes. Wait, which one is it? Dengerin codingan ya. Dapat beli. Vino paham. Yes, it is. This one. But like it's the same as this one, so which one is it? Udah belum nomor 1 biar kita Udah. bahas. Just switch. I did try this one. And then What I'm is gonna try this? Go ahead. Dia udah nomor 1-nya. Oh ya. Oh ada 2 ya Miss yang tadi itu tuh. Sama. Coba satu-satu aja. Hold on. Ya. I mean, it works, but it doesn't. Oke, lanjut ya nomor 2. Nomor 2 ini katanya perbedaan kesalahan dari hackathon ini seharusnya berfungsi seperti di gambar. Kalau misalkan kita lihat errornya ada bad input, kenapa? Ayo, Ya itu. harusnya apa ini? Karena hilangin. Nggak tahu. Karena iya. Harusnya hilangin dia nggak tahu lah. Ada di device. Karena kuning kan sih. Ini karena Gitu. Results mana? I don't know. Ah, kecil. Nah, There was results. Yes, yang ini dia udah results. bener. Ini salah teman-teman. Yes. Kan tuh lihat nih, dia tandanya warna hijau. It's supposed to be black, right? I don't think so. Wait, what? Suppose. Oh, ini dipisahkan dengan koma. Ini tuh dia ada 2 list. Oh, Koma. Ada 2 list. Yes. Ya. Unsupported power and type S. For and in and Lalu Oke, average-nya ini udah benar. For result, jadi mencari hasil di dalam test result ini. Berarti dimulai selalu dari indeks keberapa? Berapa? Indeks keberapa? You're supposed to tell me. Indeks keberapa? 1, 2, 3, 4. No, betul. Bro, I said it like 5 times. Oke, The average code works. plus I don't know sama why. dengan result, jadi dijumlahkan ya rata-ratanya, lalu keluar rata-rata. Nah ini teman-teman, Yes. karena rata-rata itu menghitungnya, kan kalau menghitung rata-rata gimana? Masih ingat tahu nggak cara menghitung? Total over number of thingies. Berarti ditambahin ya semua dibagi jumlah item yang ada, betul? Nah, Yes. karena di sini average-nya itu dari sini ya, menghitung jumlah isinya semua yang ada di sini, maka tes result ini harus kita hitung panjangnya. Masih ingat tadi menggunakan apa? Len. Betul. So len as result. Len, di sini ya len, kayak gini ya, sama yang bawahnya juga. Len,
means there is something very important that I have to fix. Yang bisa. Ini semua nggak bisa. Lah, Itu before-nya bukan tanda kutip, tapi tandanya itu satu stroke aja. Oh. tapi udah gitu. Very annoying. I will try that. Oh iya, betul ya. Very annoying. Iya, iya betul. Kan sama aja ya hasilnya. Berarti yang ini petiknya ada dua, yang ini nah. Really? Very annoying as I say. Nah, ini. Yes. That wasted a whole Betul. 1 minute from my Thank life. you. I want that refund See? back. I would like my time back. Okay, Mon. Who are Wait, you? wait. You are not chosen. Jones. Sweet. Departemen Project. Oke, ada hasil dan fakta yang berbeda sama dua. Yes. Of the apartment. Biaya sudah, hasilnya sudah. Me and Robin Song. Yang lain gimana? Berhasil nggak? How about for the result in Jadi isu. Oh. Kalau nggak ada dia, yes. If does not support indexing. What is this? Yang kedua. Program ini mendapat karyawan dari berbagai departemen. Iya, sama ini. Heads of department. Do you get it? Did you get it? Yeah. Let's just try. Ini dua I kali. have no idea. Ini buat ini sama ini buat ini. Ini. Oh ini si tes result ini yang si belum masuk di dalam sini, di dalam sini satu. Ini yang ada di sini. I will not Read head first and then we print and then we just wait. Oh no. That sounds so bad. So Oh no. read. Me not know if this will work, Hasilnya. but Hasil ada? No. What is an inter? Oh ini diperbesar dong. Ini karena tes result ini dalam bentuk quiz, ini nggak boleh dipisah yang nolnya ini, jadi disatuin. ini Ketik aja soalnya yang sama ini. Oh. Quiz. Nah ini kan ukurnya masih satu nih, kalau buat ini doang. will this work? Wow. Lou Jackson is unemployed. Will this work? No. Kalau asli sakuran dulu cara ini kan employee. Ketiknya satu aja, berarti yang ini ketiknya bukan. Yang ini kedua, ketiknya. Ini kalau yang ini manajer. Oke, ini juga. Nah, yang di ini ketiknya satu. Untuk pekerjaannya. Oh, Will this work? Ya, dia bisa. Name developments. I'm sure. Developments. I told you. Oke, yang kedua. Oke, nomor 3 ya. Yay. Nomor 3, nah ini yang Miss bilang tadi, kamus dalam kamus. The kamus section. I don't know. I wanna Program submit. ini menyimpan data tentang karyawan dari berbagai departemen. Ketika program dimulai, yang berikut ini harus dicetak. Yang pertama dengan judul Head of Department. Department of National Security. Nama kepalanya apa? Oke. Lalu, Head. Ministry of National Security. oke, dengan judul Head of Department, nama manajernya keluar. Oke. Nama manajernya Sama ya. departemen project manager. same thing. No. Harusnya ini teman-teman Department Project Managers, jangan ikuti ini ya. Department Project Managers. Maka kita ini, nah ini udah jadi teman-teman kamusnya. Kalau udah jadi kita tinggal buat programnya. Ketika dipanggil dia keluar nama si kepala. Si kepala. Oke.
The Maka head kita of the buat dulu snake. print. Yang abihun. Print With head of department. head of the department. Head, ya pakai S ya, head of Department of Yang the Army, kecil. United States of America. department. Oke, titik dua. Lalu di sini kita pakai yang namanya mencari ya. Kalau mencari pakai bla 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 in nama kamusnya. For Berarti for department in department in myself. no in department. Ya ini jangan pakai S ya karena kita mau buat nama variabel baru jadi khusus emang bukan nama kamusnya ya tapi mencari nama kepalanya nama kepala head of department. Oke, in department beda ya ini ya department pakai gak pakai S ini pakai S. Oke, titik dua baru nge-print. Maka keluar listnya ya listnya apa aja departments head headnya kecil ini khusus untuk yang department ya. Lalu kita mau buat nih yang khusus untuk department. Oh no, headnya aku error. Project manager. Miss, head, aku error nih head tulisannya. Headnya H-nya kecil. Ya. Error cuma head. No head. Belum beres. Coba diberesin dulu. Oke. For development ya, development. For development. Develop. Oh nggak ada yang department itu. Karena kan ngambil dari kamus. Department. Ini. Program. Oh, headnya ya. Head. 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 Oh. Iya, ada kenapa ya? That's weird. So weird. So weird. Oh, I see. Ini ditambah lagi teman-teman department sini karena kita mau ngepanggil specifically gitu ya. Jadi bukan manggil si salesnya doang, tapi kita manggil kunci di dalam kunci di dalam kunci gimana ya ngomongnya. Jadi kan kamus ini sebagai kuncinya, nah itu sebagai nilainya. Nah di Kunci dalam nilai section. ini ada yang namanya kunci juga dan nilai. Kita mau manggil Oke, udah. kunci di dalam kunci. Jadi department ya. Tambah lagi di sini department gitu ya. Berhasil nggak? Berhasil ya. Berhasil banget. Berhasil banyak. Jadi kita istirahat jam berapa ya? Sekarang. Yeay, istirahat 3. Setengah tiga. Kalau ini lebih cepat lebih awal, gaskan. Emang harus nyobainnya? Wait, Miss, wait. Wait for me, don't leave me. Ali Oke, Bio. next nomor 4. Kamusnya belum selesai. Aduh, ini kita kamu pasangannya dulu. Nomor 3 ada Satria. Yes. Something is wrong. Ani, Ana. Something is wrong. No, I think it's wrong. Just look at mine. Oh, this sucks. Now we count for this. No, actually, no. I don't think you need to change that. You just need to change the writing. That's what I meant. Like head, I use S and you don't. Try to Head. use S. Yes. Okay. What else? Well, I don't know. Just check. Department project manager. Let's see how we Say just only yes. Just try. Oh, yes. Bro, gimana ya?
Oh, you know the game? Yeah. I You- thought I you knew play the it? guy. Oh. It's either jet or something. Yeah. Enggak, harusnya dua. Do you play the game? I think back then I did. Yes. But now I don't play it anymore. When your space plane explodes on landing, but the cockpit survives. I think that's an absolute win. Oh yes, Wow. yes. Oh, James the accident. Iya ya. Yes. tapi body virus of person. Oh my god. Professional. Coba Satria perbaiki penulisan ini. When you want to rescue mission, that try to rescue the rescue mission. Technically true. I mean, you're basically just helping yourself, isn't it? Yes. Like you're helping the person. Yes, you. Is this how I see it? Yeah. Berhasil Ariki? Oh, it's not. Ariki kan bener kan? Oh yes. Oke. Me not no. Me bisa. Sampai udah coba nomor 4. Oh yes. Kayaknya Fata udah coba deh. Gimana Fata? I don't know. Built a space plane with Okay. missile. But the problem is Yes. every time it lands back, Yes. like it's an SSD. Aku cek nomor Every time it 3. lands back, Oke, the berarti missiles kita for some buat reason fall ini off. kamusnya ya, Mirikin teman-teman. nomor 3, Tidak ada bis. results of Sama that. kamu nomor 3 mirikin. Miripin ya. Somehow. Nih buat kamusnya nih. Yes. Caranya kayak nomor 3 buat kamusnya. Berarti ada 2 ya isinya. Kalau teman-teman buat kayak gini. Nah, berarti ada 2 ya di sini. Namanya onboarding and professional development. Onboarding. Sorry, dipetik guys, dipetik. Onboarding. Oh SD double. Profesional development. Nah, biar nggak bingung buatnya gini dulu aja. Profesional development. Nah, kayak gini. Kalau kita mulai buat isinya. Buat isinya yang onboarding ada person in charge. Person in charge. Ini sebagai kunci. Nilainya adalah James B. Kayak gini. Bisa ya buatnya ya? No. Bisa. Yang bilang no. Nggak ada data Satria. Kalau yang ini berarti gimana teman-teman? Kalau yang ini gimana Fata? Kalau yang kedua ini Ini skripik 2 apa sih ini kurungnya? kurung siku, Yes, kurung siku. petik, Accident prevention, koma. Ini Accident. yang nggak dikasih koma yang habis di resmi. oh iya betul. Nah, thank you. Oh, maka. Why are we talking about accidents? Because it always happens everywhere. Yes, including myself. Coba. Don't say Yes. that. Koma, pin. You have to know that you are the one. Wih. Topics. Ini ya teman-teman ya dalam bentuk angka ya di sini. You masuk. work. Ini pasti dan tambah. James. Baru buat yang keduanya itu di copy aja di sini. Nanti tinggal James. buat dari How's up? ini ya buatnya ya. Gampang nggak buatnya? Insya Allah, No. ya, probably.
Yakin Clipper cengar cengir. Professional development. Oke. Sama lihat di sini katanya membuat dan mengisi struktur data dalam informasi dari slide, di mana kalau misalkan pilih yang pertama onboarding nanti keluar datanya ya. Lalu yang kalau misalkan pilih professional development keluar datanya si Jessica. Really? I just Lalu, know nah ini, that. ya dia kasih pilihan nih. Berarti kalau misalkan action number of exit dia pakai for atau while? Masih ingat ya? Menggunakan for atau while? Kalau misalkan of exit. While. While, good ya, betul. Pakai while teman-teman. Maka kita masukin print Yes, betul. routine training session. Lalu kita buat di sini print one for next Lain. training. Ini buat masukin pilihan ya. Two for info on training session. Yes. Oke. Maka while, masukin input dulu atau while dulu teman-teman? Input. Input dulu ya. Apa ya? Action sama dengan input action number. Action number Leadership. of exit. Do not using integer ya guys ya, karena bukan perhitungan. Yes. Oke. While Action tidak sama dengan action, good. While action tidak sama dengan of, maka dia ngapain? Apa? Kalau misalkan tidak sama dengan berarti nanya. ada decision nggak di sini? Ada nggak? Yes. So, If ya. if action Equals one. equals one, ketik ya, ketik jangan lupa. Yes. Print plus. Print apa? Belum print dong. For gitu ya. For ya, betul. Sama For training ini. Training. ya, betul. For training in trainings, saya mencari ya. For Print. training in trainings, maka Titik print garis koma apa itu teh? Training ya. training. Training. Udah training doang. Session. Udah gini doang. Jadi kalau misalkan dia beli yang name of trainingnya, kalau misalkan elif ya, elif action, action sama dengan berapa? 2, maka for. Oh, kalau sini dia minta kalau misalkan pilih sama dengan 2, maka dia minta name of trainingnya siapa? Ya berarti kita menggunakan apa? In ya, input info on training session. Apa ya nama variabelnya? Title deh, title info ya title-nya input name of training session. Nah ini ya, barulah kita menggunakan yang namanya ini. Kemudian daftar tindakan cetak one name of training session for info on training session. Kalau misalkan 2, jika pelatihan seperti itu ada, informasi akan dihasilkan. Jika tidak, dan training session doesn't exist ya. Oke, berarti di sini kita pakai if lagi teman-teman, karena di sini soalnya mintanya If title ya. ya if title In. ya betul in training ya, dia mencari nih detail Training atau training? trainings kan nama dan kamusnya. Dia mencari title atau